Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kita sudah tiba nih ya waktunya untuk bincang-bincang dengan Mbak Rahma Aulia yang sudah hadir via Zoom hari ini. Halo Mbak Rahma. Halo kakak. Halo. Ini mohon maaf, dengan kakak siapa biar kayak agak akrab gitu. Indah, ya aku Indah. Kak Ika. Iya. Kak Ika dari RRI ya. Iya betul. Ya Mbak Rahma ini kan di Maroko ya sekarang ya. Betul kak. Sekarang jam berapa nih Mbak di sana? Sekarang baru jam 5:30 kak. Baru aja subuh. Wah, baru selesai sahur, masih seger-segernya nih. Betul. Aku mau Di ngobrol sana- sedikit dulu Ramadan di sana dong, boleh kali ya? Boleh kak, boleh. Iya, di Maroko nih puasanya berapa jam tuh Kak? Puasa itu dari jam 5 sampai jam 6:30. Jadi sekitar 13 jam kak. 13,5 jam gitu. Nggak jauh berarti ya sama di sini ya. Ya. Sama aja kayak di Indo kak. Kalau cuacanya sendiri gimana tuh di sana? Nah, kalau cuaca itu di sini ada 4 musim, Kak. Ada musim dingin, terus setelah itu musim semi. Sekarang kebetulan sedang peralihan antara musim dingin dan musim semi, Kak. Terus habis itu ada musim panas dan musim gugur, Kak. Berapa derajat Gitu. nih hari ini di sana? Karena hari ini ada sedikit badai, badai angin, jadi sekitar 11 derajat, Kak. Kalau di perkiraan cuaca di HPS sih 11 derajat, Kak. Wah, Gitu. jadi ini ya agak sedikit lumayan ringan lah ya untuk menjalankan ibadah puasa, nggak terlalu panas gitu. Alhamdulillah, meskipun agak dingin, Kak. Mbak Rahma sendiri di Maroko udah berapa lama nih Mbak? Saya tuh berangkat tahun 2022, jadi sekitar 1,5 tahun di Maroko. Ini berarti Satu pengalaman Ramadan kedua. Kedua kali, betul. Dibandingkan sama waktu pertama baru di sana gimana tuh? Waktu pertama di sini mungkin adaptasi ya, Kak. Adaptasi terhadap sama makanan-makanan di Maroko. Kayak ada beberapa makanan yang hanya disajikan pas bulan Ramadan itu, Kak. Di sini tuh. Apa tuh Kak, bisa Begitu. diceritain dong? Ada, kalau misalnya di sini buka puasa tuh biasanya kita tuh selalu disuguhin sama orang-orang sini tuh namanya tuh syabakia. Syabakia itu jadi kayak manisannya sini, itu tuh isinya gula semua, Kak. Itu nggak tahu rasanya itu gimana tuh, manis banget pokoknya. Kalau orang Asia mungkin aduh kemanisan nih gitu Iya, ya. betul. Saya pertama kali makan, ya Allah ini tuh gula semua isinya. Kangen gitu. dong sama tajil di sini berarti. Iya, di sini nggak ada gorengan, Kak. Nggak ada piscok, nggak ada sop buah, nggak ada es kelapa, Kak. Kayak gitu nggak ada di sini, Kak. Aduh. Nggak ada warta ajil juga, Kak, di sini, Kak. Oh iya, itu cuma di sini sih emang wartajil itu ya. Karena semua orang Wartajil. bahagia menyambut event Ramadan. Betul, karena di sini memang mayoritas Islam, Kak. 99% agama di sini itu Islam, itu. Masyarakat sini memeluk agama Islam. Ya, nah, Gitu, Kak. seru banget ya Pi, ya cerita Ramadannya nih. Padahal hari ini kita sebenarnya mau ngomongin studi di sana, di Maroko. Betul. Gak apa-apa, spill dikit-dikit Ramadan di Tapi sini. seru ya biar berbagi cerita gitu jadinya. Sebelum kita yang serius-serius nih ngomongin studi. Nah, Mbak Rahma ini sebenarnya di sana studi apa nih sekarang? Saya studi Islam, Kak. Nama prodinya itu di Rosat Islamiyah di sini, Kak. Kalau Fakultas diterjemahkan apa tuh? Adab. Kenapa? Kalau diterjemahkan apa tuh? Studi Islam di Rosat Islamiyah itu terjemahan dari studi Islam kalau diterjemahkan gitu. Oke. Islamic Studies. Oh Kalau gitu. iya. Nah, itu apa sih yang dipelajari itu di sana? Di sini itu kita belajar ilmu-ilmu agama seperti usul fikih, terus juga tasawuf, tafsir, hadis, seperti itu, Kak. Ya, sesuai namanya. Nah, untuk kalau Mbak Rama sendiri nih belajar di sana pakai beasiswa kah atau sendiri? Alhamdulillah saya delegasi dari Kementerian Agama, Kak. Jadi saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama. Yang sebenarnya beasiswa itu bukan dari Kementerian Agama, tapi Kementerian Wakaf di Maroko ini gitu yang memberikan saya beasiswa di sini. Nah, Gitu, Kak. Mbak Rama untuk proses studi di sana tuh seperti apa sih? Ada yang berbeda nggak gitu dengan di Indonesia? Nah, kalau misalnya proses studi di sini itu
kita lebih mementingkan untuk memahami materi secara mendalam. Gitu kan kalau misalnya di Indonesia itu kita terbiasa dengan menulis, seperti menulis makalah dan lain-lain. Kalau misalnya di sini itu lebih ke menghafal. Jadi ya muqarrar atau diktat kuliah di sini tuh kita hafal sebelum kita ujian itu. Seperti itu Kak gitu. Itu Nah, emang ciri khas studi di Timur Tengah itu seperti itu Kak. untuk budaya belajarnya sendiri itu masyarakat di sana itu seperti apa sih? Budaya belajar masyarakat di sini, saya jujur ya Kak, saya kan sekarang di asrama ya Kak. Mhm. Ini cukup salut sama teman-teman asrama saya yang setiap mereka pulang kuliah tuh, saya kalau misalnya pulang kuliah saya rebahan gitu, capek kayak gitu. Kalau mereka nih teman-teman saya di sini orang Maroko asli, mereka pulang kuliah langsung buka diktat kuliah, terus mereka hafal. Kayak gitu Kak, yang kayak ya Allah saya ya saya kadang suka satu minder sendiri, kadang suka ya terpacu juga gitu, teman saya aja bisa kok saya nggak bisa gitu, kayak gitu Kak. Tapi dengan proses belajar yang kayak gitu ditambah budaya belajarnya juga di sana seperti itu, jadi ini nggak sih sempat sulit beradaptasi nggak tuh waktu baru datang ke Maroko? Jujur sempat sulit Kak, karena memang waktu pertama kali saya datang ke Maroko itu bulan November, dan itu Desember itu saya langsung ujian akhir semester untuk semester pertama. Begitu. Sadis. Jadi cukup mengejarnya itu cukup kewalahan gitu. Tapi alhamdulillah semuanya udah berjalan. Oh Begitu iya, Kak. Mbak Rama kan bicara tentang beasiswa nih. Kebetulan Mbak Rama nih kan juga Departemen Pendidikan di PPI Maroko ya. Betul. Nah, kalau di Maroko sendiri itu untuk beasiswa yang ditawarkan untuk foreigner itu seperti apa sih? Ada banyak kah atau ada jenis-jenisnya mungkin? Untuk beasiswa di sini khususnya untuk S1 itu ada beberapa lembaga yang membuka beasiswa ke Maroko. Yang pertama itu ada Kementerian Agama seperti saya ini. Terus yang kedua itu ada dari jalur PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Terus kemudian ada dari PCIM Maroko atau Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah Maroko. Dan juga ada beberapa pondok pesantren yang MOU dengan beberapa universitas di sini, begitu Kak. Dan itu kalau misalnya mau mendaftarnya itu gimana sih? Prosesnya panjang nggak sih Mbak? Kalau misalnya pendaftaran itu biasanya dibukanya bulan April Kak gitu. Kalau misalnya Kementerian Agama itu ya bulan April. Setelah Kementerian Agama biasanya langsung berturut-turut Kak. Kementerian Agama, terus setelah itu PBNU langsung buka pendaftaran juga untuk ke Maroko. Terus kemudian juga PCIM Muhammadiyah, begitu juga Kak, selalu berturut-turut gitu. Kalau dari pengalaman yang Mbak Rama sendiri nih waktu apply beasiswanya itu gimana tuh? Boleh diceritain nggak Mbak? Waktu apply beasiswa, waktu itu sebenarnya saya di pondok dan ada beberapa berkas-berkas yang memang diurusi oleh pondok, begitu Kak. Seperti penerjemahan, kan apa namanya tuh ijazah kita dan transkrip nilai ketika kita SMA itu kan harus diterjemahkan ke bahasa Arab gitu Kak. Jadi ada beberapa berkas-berkas yang memang saya dibantu oleh pondok untuk meng-apply gitu Kak, begitu. Terus Memang setelah cukup. apply? Kenapa Kak? Iya, Gimana? terus setelah apply itu apa lagi tuh yang dilakukan? Ada tes-tesnya kah atau apa sih syaratnya yang dibutuhkan? Oh, syarat yang dibutuhkan itu kalau misalnya untuk khusus Kementerian Agama, itu syarat umumnya itu bisa minimal hafal 2 juz Al-Quran itu dari depan. Dan juga untuk tesnya ya Kak, itu ada tes baca kitab kuning, terus tes tadi juga tahfiz Quran, hafalan, dan juga tes wawasan kebangsaan gitu. Wawasan kebangsaan dan biasanya tes bahasa Arab gitu. Kita dites untuk berbicara bahasa Arab, ngobrol bahasa Arab gitu, Kak. Berarti bahasa Arabnya harus sudah bagus dong ya? Ya, betul, Kak. Nah, tapi ini jadi pertanyaan untuk aku juga sih ya. Mungkin kalau ada yang tertarik untuk studi di Maroko, tapi belum bisa bahasa Arab, itu ada difasilitasi nggak sih untuk dia belajar gitu? Tapi udah sampai di sana ya? Udah sampai di sini. Nah, salah satu kesulitan Maroko dengan negara-negara lain itu tidak adanya lembaga yang memfasilitasi kita untuk belajar bahasa Arab di sini, Kak. Jadi kita itu langsung terjun ke dunia kampus seperti yang tadi saya ceritakan. Berangkat bulan November, Desember langsung ujian, begitu.
gitu Kak. Tapi buat teman-teman kalau misalnya memang mau ke Maroko gitu, banyak kok lembaga-lembaga di Indonesia yang memfasilitasi untuk belajar bahasa Arab gitu Kak. Jadi Ada belajarnya di banyak sini gitu ya. ya begitu. Jadi mempersiapkannya di Indonesia begitu. Jadi pas di Maroko udah matang gitu Kak. Kalau Gitu. gitu berarti untuk minimal ya, minimal bisa penguasaan bahasa Arabnya tuh sampai di level apa? Minimal sampai di level apa? Minimal itu sudah menguasai tata bahasa Arab. Ada namanya itu nahu dan sorof. Kalau misalnya bahasa Arab gitu. Itu tuh kunci utama buat kita membaca kitab kuning gitu, membaca tulisan-tulisan Arab gundul itu kita. Begitu, Kak. Atau dan juga mungkin bisa ngobrol sedikit-sedikit dengan bahasa Arab. Begitu, Kak. Wah, cukup berat berarti ya. Nah, terus selama ini juga nih ya, berarti sepanjang menjalani studi di sini ini kan belajar juga sambil bulan Ramadan nih ya. Ada perbedaan Betul. nggak sih kalau di sini kan biasanya bulan puasa itu sekolah jamnya lebih pendek. Malah juga di Nah, beberapa universitas pas lagi libur biasanya jatuh di bulan Ramadan. Kalau di sana gimana? kalau di sini alhamdulillah juga jamnya lebih pendek. Biasanya kita satu mata kuliah itu 2 jam. Oh, Tapi ketika bulan Ramadan itu dipangkas menjadi 1,5 jam, begitu Kak. wah lumayan lah ya ada 30 menit untuk bernapas dulu gitu, nggak mikir. Alhamdulillah. Nah, Mbak Rama juga kalau di sana nih ya untuk studi di Maroko sendiri itu biasanya sehari itu berapa lama sih kelasnya? Untuk studi di sini sehari itu biasanya saya tuh dari jam 9 dan sampai jam habis duhur itu udah pulang Kak biasanya kalau saya. Itu habis duhur. Jam 1 atau mungkin jam 2 itu biasanya udah pulang ke asrama begitu Kak. Tapi kalau dari teman-teman mungkin ya dari jurusan lain gitu pernah nggak ada yang cerita mereka nih kuliahnya sampai till drop gitu bener-bener wah seharian. Kalau mungkin jurusan, karena memang di sini jurusannya hanya satu jurusan yaitu tadi dirasat Islam ya atau studi Islam gitu. Mungkin perbedaan kampus sendiri Kak. Jadi di sini tuh ada yang namanya taklim ali dan taklim atik gitu. Dan taklim ali ini biasanya jangka belajarnya ini agak pendek. Nah, kalau misalnya taklim atik memang agak ditekan jangka belajarnya itu biasanya dari pagi sampai sore mereka ini belajar begitu Kak. Oh. Tapi kalau ya, alhamdulillah saya taklim ali jadi cuma sampai siang gitu. Enak ya jadi bisa kalau mau ikut mengulang pelajaran lagi bisa gitu ya atau mau istirahat kalau kita sih biasanya istirahat ya nonton drakor. Betul, betul Bisa banget. juga. Saya tim anime Kak. Oh tiap anime ya bisa langsung ini streaming cari di Boleh, platform boleh, streaming boleh. gitu kan. Nah Mbak Rama kalau di sana juga nih ya untuk teman-teman mahasiswa Indonesianya sendiri ada berapa banyak sih di sana? Untuk sekarang mahasiswa Indonesia di sini ada sekitar 270-an Kak. Dari Betul. 270 itu juga berarti ini ya kekerabatannya erat dong berarti nggak terlalu banyak soalnya kan. Nah, betul, betul banget. Kekerabatannya lumayan erat. Tapi Kak di sini itu kita ini tidak dikumpulkan di satu kota, tidak dikumpulkan di satu universitas gitu Kak. Jadi kita ini dipisah-pisah gitu Kak, dibagi-bagi ke satu kota, kota lain, kota lain, kota lain gitu Kak. Nah itu Jadi kalau lagi bulan Ramadan gini ada ngumpul-ngumpul gitu nggak tuh sama teman-teman meskipun beda-beda kota gitu? ada Kak. Alhamdulillahnya Ramadan ini Departemen Pendidikan itu mengadakan yang namanya itu weekend berkah. Jadi setiap weekend yaitu Sabtu dan Minggu kita berkumpul di Sekretariat PPI Maroko ada di Kota Rabat itu untuk biasanya mengkaji kitab atau juga mendengarkan kajian dari para senior-senior kita gitu begitu Kak. Seru berarti ya aktivitasnya banyak dong ya di sana. Lumayan, lumayan, lumayan. Nah, Mbak Rama ini terakhir nih ya untuk menutup ada pesan-pesan gak nih yang bisa memotivasi teman-teman kita yang di Indonesia yang mungkin mau belajar di Maroko? Mungkin buat teman-teman yang ada di Indonesia yang mau belajar di Maroko, tetap semangat gitu. Tetap semangat, jangan kayak yang saya tadi omongin tuh meskipun kita di sini terjun langsung, tapi sebenarnya enggak menyeramkan itu gitu di sini.
nggak semenyeramkan itu gitu. Kita juga biasanya di sini dibimbing sama senior kita, jadi kayak jangan patah semangat, tetap apapun yang kalian usahakan, apapun yang kalian cita-citakan itu kalian harus kejar sampai dapat. If you can, if you if you can dream it, you can do it. Oke. Dan buat teman-teman juga nih jangan takut karena nanti ada Mbak Rahma seniornya di sana bisa membimbing. Betul. Boleh kita nanti belajar bareng di sini. Oke, Ya, sebenarnya saya ini masih banyak perlu bimbingan juga sebenarnya. Iya, Mbak Rahma setelah ini mau ada kelas lanjut aktivitas atau apa nih hari ini? Hari ini saya ada kelas dari jam 9 sampai jam 1, seperti yang sudah tetap jam 9 sampai jam 1. Kemudian mungkin saya akan ke kampus lain itu untuk istifadah atau mengambil ilmu kepada para dosen-dosen masyaikh di kampus itu, Kak, gitu. Jadi ya begitu. Ya berarti masih panjang aktivitasnya, semangat deh ya. Ini masih segar baru habis sahur. Baru habis Semoga sahur, masih bener semangat nanti banget. ya sampai maghrib nanti. Thank you Mbak Rahma, terima kasih banyak. Ya, makasih juga Kakak. Ya, Boleh selamat. kita follow-followan IG, Kak? Boleh nih ini. Oh ya boleh. Mbak Rahma mau promosikan IG-nya juga boleh. Di mana tuh? Nanti aku Oh, follow boleh. nih. IG Kakak dulu apa, Kak? Ya di sini nanti. Oh iya, aja. boleh. Mbak Rahma aja nih. Kalau mau pengen tahu lebih dalam nih ya belajar di Maroko, Instagramnya apa Mbak? Instagram saya itu __Rahmaulia__ gitu, Kak. Oke. Itu sudah ada di tagnya Voice of Indonesia di Instagramnya FOI, itu udah ada. Iya, Kak. nanti aku cek ya. FOI. Iya, Ya, oke. betul. Nah, buat yang mau studi di Maroko juga mungkin pengen tahu bisa langsung nih ya kenalan sama Mbak Rahma di tadi __ Boleh. Rahmaulia__. Betul. Oke, selamat beraktivitas kalau gitu Mbak Rahma. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Kakak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Oke, mendengar Voice of Indonesia, seru ya tadi bincang-bincang nih bagaimana sih studi di Maroko itu. Dan ternyata banyak hal-hal yang menyenangkan dan juga banyak insight-insight baru nih. Informasinya juga banyak tadi. Makanya kalau kelewatan nanti bisa saksikan ya wawancara yang barusan di YouTube-nya Voice of Indonesia. Setelah ini mendengar, kita akan hadirkan lagi informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.